Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaji Prasetyo dengan NPM 2023-4350-1390 dari mata kuliah Pengembangan Data. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini project saya yang berjudul Klasifikasi Spesies Bunga Iris menggunakan algoritma decision tree. Secara singkat, proyek ini bertujuan untuk membangun model machine learning yang dapat mengklasifikasikan spesies bunga iris ke dalam 3 kelas, yaitu setosa, versicolor, dan virginica, berdasarkan 4 fitur: morfologi bunga, panjang lebar, panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Saya menggunakan dataset iris yang menggunakan dataset klasik dan populer dalam dunia data mining, serta menerapkan algoritma decision tree sebagai metode klasifikasinya. Seluruh proses, mulai dari eksplorasi data hingga evaluasi model, akan saya jelaskan secara berurutan sesuai dengan notebook yang telah saya buat di Google Colab. Pertama-tama, import library. Pada bagian ini saya mengimport seluruh library yang dibutuhkan untuk project ini, yaitu Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, Matplotlib untuk visualisasi, dan dari scikit-learn saya menggunakan modul untuk memuat dataset, membagi data latih uji, membangun model decision tree, serta menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, confusion matrix, dan classification report. Saya juga mengatur visualisasi menggunakan ggplot agar grafik yang dihasilkan mudah dibaca. Selanjutnya, membuat dataset iris. Selanjutnya, saya membuat dataset iris menggunakan fungsi load iris. Dari scikit-learn, dataset ini sudah tersedia secara built-in library tersebut, sehingga tidak perlu mengunduh file secara manual. Dataset ini saya memisahkan variabel X yang berisi 4 fitur input dan Y yang berisi label kelas atau spesies bunga. Selanjutnya, membuat data frame. Agar data lebih mudah dianalisis, saya mengubah array X dan Y menjadi sebuah data frame menggunakan pandas dengan nama kolom sesuai nama fitur aslinya, ditambah satu kolom baru bernama spesies yang berisi label kelas. Seperti yang terlihat pada tampilan 5 baris pertama ini, setiap baris mempresentasikan satu sampel bunga yang mempunyai 4 nilai pengukuran dan label kelasnya. Selanjutnya, menampilkan nama kelas. Di sini saya menampilkan nama kelas target yang ada pada dataset, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Ketiga nama ini yang nantinya akan diprediksi oleh model. Selanjutnya, informasi struktur data. Pada tahap ini saya menggunakan df.info untuk melihat struktur data secara keseluruhan. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 150 baris dan 5 kolom dengan tipe data float untuk 4 fitur dan integer untuk kolom spesies. Yang penting untuk dicatat, seluruh kolom memiliki jumlah data non-null yang lengkap, artinya tidak ada data yang kosong. Selanjutnya, statistik deskriptif. Saya menampilkan statistik deskriptif menggunakan df-describe. Dari sini terlihat tentang nilai masing-masing fitur. Misalnya, petal length memiliki rentang dari 1,0 cm hingga 6,9 cm dengan variasi yang cukup besar. Variasi ini yang berpotensi membuat fitur petal length menjadi pembeda kelas yang baik, dan akan kita buktikan pada tahap visualisasi dan evaluasi model nanti. Selanjutnya, pemeriksaan missing values. Saya juga melakukan pengecekan missing values menggunakan df-is0. Hasilnya menunjukkan angka 0 di seluruh kolom, yang berarti dataset iris ini bersih dan tidak memerlukan proses imputasi data. Selanjutnya, distribusi kelas. Pada bagian ini saya mengecek distribusi jumlah data tiap kelas menggunakan values account. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset ini seimbang atau balance dengan masing-masing 50 sampel untuk kelas setosa, versicolor, dan virginica. Ini penting karena dataset yang seimbang membuat model tidak bias terhadap kelas tertentu. Selanjutnya, ada visualisasi histogram. Untuk memahami distribusi nilai setiap fitur, saya membuat histogram untuk 4 fitur sekaligus. Seperti yang bisa dilihat di sini, masing-masing fitur memiliki bentuk distribusi yang beda. Misalnya sepal weight
cenderung mendekati distribusi normal, sementara petal length dan petal width menunjukkan pola yang lebih terpisah, mengindikasikan adanya pengelompokan antar kelas. Selanjutnya saya membuat scatter plot antara sepal length dan petal length dengan warna titik-titik yang mempresentasikan kelasnya. Dari grafik ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa kelas setosa terpisah cukup signifikan dari dua kelas lainnya, sementara versicolor dan virginica memiliki sedikit area yang saling berdekatan. Visualisasi ini memberi gambaran awal bahwa dataset ini relatif mudah dipisahkan secara visual. Selanjutnya, pembagian data latih dan uji. Sebelum membangun model, saya membagi data menjadi data latih dan uji menggunakan test split dengan proporsi 80% data latih atau 120 sampel dan 20% data uji atau 30 sampel. Saya juga menetapkan random state agar hasil pembagian data konsisten dan dapat direproduksi setiap kali dijalankan. Selanjutnya, membangun model decision tree. Pada tahap ini saya menggunakan model klasifikasi algoritma decision tree melalui decision tree classifier. Dari scikit-learn, saya memilih decision tree karena algoritma ini menghasilkan model yang mudah diinterpretasikan, dapat menangani klasifikasi multi-kelas secara langsung, dan tidak memerlukan asumsi distribusi data tertentu. Model kemudian dilatih menggunakan model data latih melalui fungsi model fit. Selanjutnya, melakukan prediksi. Setelah model yang sudah kita latih, saya menggunakan model tersebut untuk memprediksi label kelas pada data uji menggunakan model predik, dan hasilnya disimpan ke dalam variabel ypred. Selanjutnya, evaluasi akurasi model. Untuk mengukur performa model, saya menghitung nilai akurasi menggunakan akurasi score dengan membandingkan label aktual dan label hasil prediksi. Hasilnya menunjukkan akurasi sebesar 1.0 atau 100%, yang berarti seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Selanjutnya yaitu confusion matrix. Untuk melihat detail performa model per kelas, saya menampilkan confusion matrix. Hasilnya menunjukkan matriks dengan nilai diagonal penuh 10 untuk setosa, 9 untuk versicolor, 11 untuk virginica, tanpa ada kesalahan klasifikasi sama sekali di luar diagonal. Ini mengonfirmasi bahwa model berhasil memprediksi seluruh sampel data uji dengan cepat. Selanjutnya, classification report. Saya menampilkan juga classification report yang merangkum nilai precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Seperti yang terlihat, ketiga metrik tersebut bernilai sempurna, yaitu 1.00 untuk seluruh kelas, baik setosa, baik versicolor maupun virginica. Selanjutnya, visualisasi decision tree. Salah satu kelebihan decision tree adalah strukturnya dapat divisualisasikan secara langsung menggunakan plot tree. Di sini kita bisa melihat bagaimana model membagi data berdasarkan aturan-aturan tertentu pada setiap node. Mulai dari root hingga leaf node, terlihat bahwa fitur petal length dan petal width paling sering digunakan sebagai dasar perpisahan, yang sejalan dengan temuan kita pada tahap visualisasi scatter plot sebelumnya, bahwa kedua fitur ini memang paling membedakan antar kelas. Selanjutnya, tabel perbandingan aktual versus prediksi. Sebagai validasi tambahan, saya menampilkan label perbandingan antara label aktual dan label prediksi untuk 15 data uji pertama. Seperti yang terlihat, seluruh nilai prediksi sama persis dengan nilai aktualnya. Selanjutnya, mapping label ke nama spesies. Agar lebih mudah dibaca, saya melakukan mapping dari label angka 0, 1, 2 menjadi nama spesies hasilnya, yaitu setosa, versicolor, dan virginica, sehingga
label hasil prediksi menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya, ringkasan akurasi akhir. Sebagai penutup bagian hasil, saya menampilkan kembali ringkasan model akurasi model dalam format presentasi, yaitu akurasi model, yaitu yang berjumlah 100%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang kata atau salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.